Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Burita berharap kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini Burita akan mengajak kalian untuk belajar matematika tentang persen. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Apakah yang dimaksud dengan persen? Persen artinya per 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini. Sebagai contoh, 6% artinya 6 per 100. 20% artinya 20 per 100. 125% artinya 125 per 100. Setelah kalian memahami pengertian persen, kita akan belajar mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran menjadi persen. Contoh, 2/5 akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya, kita tulis 2/5. Kemudian, pembilangnya kita kalikan 100. Dan kita tuliskan tanda persen di belakang. 100 habis dibagi 5, maka kita bagi dulu. 100 dibagi 5, 20. 5 dibagi 5, 1. Sama dengan 2 kali 20, 40. Tanda persennya kita tulis di belakang 40. Jadi 2/5 sama dengan 40%. Contoh yang kedua, 1/3. Kita tulis 1/3. Kemudian pembilangnya kita kalikan 100. Dan di belakang kita tuliskan tanda persen. 100 tidak habis dibagi 3, maka kita kalikan dulu 1 kali 100 sama dengan 100 per 3. Tanda persennya kita tulis. 100 dibagi 3 sama dengan 33, 1/3%. Contoh berikutnya, kita akan mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk persen, yaitu 3/1/4. 3/1/4 artinya 3 ditambah 1/4. Caranya, kita tuliskan 3, kita kalikan 100. Kemudian ditambah 1/4. Pembilangnya kita kalikan 100. Sama dengan 3 kali 100, 300. Ditambah 100 habis dibagi 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 1 kali 25 sama dengan 25. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 300 ditambah 25 sama dengan 325. Maka 3/1/4 sama dengan 325%. Kita tuliskan 325%. Materi berikutnya mengubah pecahan desimal menjadi persen. Sebagai contoh, 0,7 akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya, kita tulis 7/10.
Kemudian pembilangnya kita kalikan 100 dan di belakang ditulis tanda persen. 100 habis dibagi 10, maka 100 kita bagi 10. Caranya tinggal dicoret 0, 1 0 pada 100 dan 1 0 pada 10. Sekarang anak-anak tinggal mengalihkan 7 kali 10 sama dengan 70. Kemudian tanda persennya ditulis di belakang. Jadi 0,7 sama dengan 70%. Contoh yang kedua, 0,35 artinya 35/100. Anak-anak ingat, persen artinya per 100. Maka caranya tinggal ditulis 35, kita tulis 35. Kemudian per 100-nya kita ubah menjadi tanda persen. Maka 0,35 sama dengan 35%. Contoh yang ketiga, 0,625 atau 625 per 1000. Pembilangnya kita kalikan 100. Anak-anak perhatikan, pada penyebut terdapat bilangan 1000 dan pada pembilang ada bilangan 100. Kita sederhanakan caranya, kita coret nolnya pada pembilang dan penyebut seperti ini. Maka kita memperoleh bilangan 625 per 10 persen. 625 per 10 kita jadikan pecahan desimal menjadi 62,5%. Jadi 0,625 sama dengan 62,5%. Sekarang kita akan belajar mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Sebagai contoh 7%. 7% akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, persen artinya per 100. Maka 7 kita tulis sebagai pembilang, kemudian penyebutnya persen artinya per 100. Maka 7% sama dengan 7/100. Contoh yang kedua, 15%. Berarti 15, ini angkanya kita tulis jadi pembilang, kemudian per persennya kita jadikan per 100. 15/100 dapat disederhanakan. Anak-anak dapat menggunakan cara menyederhanakan menggunakan faktorisasi prima seperti yang pernah Burita ajarkan pada awal kalian di kelas 4. 15/100 disederhanakan menjadi 3/20. Contoh berikutnya, 245%. 245% kita tulis 245 per 100. Karena pembilangnya lebih besar, maka pasti bisa diubah menjadi pecahan campuran. Menjadi 245
per 100. 45 per 100 masih bisa disederhanakan lagi. 2-nya kita tulis dulu, kemudian 45 per 100 masing-masing dibagi 5 menjadi 9 per 20. Jadi 245% sama dengan 29 per 20. Mengubah persen menjadi pecahan desimal. Contoh 7%. 7% jika diubah menjadi pecahan desimal, caranya kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 7% artinya 7 per 100. Anak-anak ingat, per 100 dalam bentuk desimal berarti 2 angka di belakang koma. Maka 7 per 100 sama dengan 0,07. Inilah jawabannya. Kita tulis 0,07. 65%. 65% sama dengan 65 per 100. Diubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,65. Jawaban ini tinggal kita tulis di sini. 0,65. Berikutnya, 248%. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 248 per 100. Kemudian kita tulis menjadi 2,48. Tulis di sini 2,48. Nah, berikutnya kita akan belajar mencari nilai persentase dari suatu kuantitas. Contohnya adalah sebagai berikut. Berapakah 7% dari 400? Maka kita tulis 7% artinya 7 per 100. Kali 400. Pada penyebut terdapat 2 nol dari angka 100. Pada pembilang juga terdapat 2 nol pada bilangan 400 atau 400 dibagi 100. Caranya tinggal nolnya dicoret 2. Sama dengan 7 kali 4, 28. Jadi 7% dari 400 sama dengan 28. Contoh berikutnya, 40% dari 150. Caranya kita tulis dulu 40% adalah 40 per 100. Kemudian kita kalikan pembilangnya dengan 150. Pada pembilang terdapat 2 nol yaitu pada angka 40 dan 150. Pada penyebut terdapat 2 nol pada angka 100. Maka ini boleh kita sederhanakan dengan mencoret nolnya. Pada 100 kita coret 2 nol. Kemudian pada pembilang juga kita coret 2 nol pada angka 40 dan 150. Maka kita tinggal menghitung 4 kali 15. Yaitu 60. Jadi 40% dari 150 sama dengan 60.
Soal yang kedua. Dimas membeli buku di toko laris. Harga buku itu Rp20.000. Jika toko laris memberikan diskon 5%, berapa rupiah Dimas harus membayar? Diskon adalah potongan harga. Maka harga yang harus dibayar adalah harga sebelum diskon dikurangi diskon. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menuliskan harga sebelum diskon adalah Rp20.000. Kita tulis Rp20.000. Kemudian dikurangi diskon. Diskonnya 5%. 5% artinya 5/100. Kemudian kita kalikan dengan harga sebelum didiskon. Nah, 20.000 dapat kita bagi dengan 100. Caranya tinggal kita coret 0 pada 102 dan 0 pada 20.000 2. Maka kita dapat menuliskan 20.000, kita tulis dulu 20.000. Kita tulis kembali 20.000 dikurangi 5 kali 200 sama dengan 1.000. Rp20.000 dikurangi 1.000 sama dengan 19.000. Inilah harga yang harus dibayar oleh Dimas. Jadi, berapa rupiah Dimas harus membayar? Dimas harus membayar Rp19.000. Anak-anak, demikian tadi materi tentang persen yang dapat Bu Rita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan selanjutnya Bu Rita menyajikan beberapa soal yang dapat kalian gunakan untuk berlatih. Selamat berlatih, jangan malu bertanya jika kalian mengalami kesulitan. Anak-anak, Bu Rita mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau belajar sungguh-sungguh dengan mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang lain. Salam 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi kesehatan diri kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita.